Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis-hadis sahihnya bahwa man salaka yaltamisu bihi ilmu sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang membiasakan, memudahkan dirinya masuk duduk dalam majelis-majelis agama, dalam majelis-majelis ilmu, maka insya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan subuh hari ini dan seterusnya kita membuka jalan-jalan menuju surga dan kita ahli-ahli surga insya Allah. Dalam hadis sahihnya Rasulullah bersabda, man haraj talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, dulu dalam majelis-majelis agama, maka dia berada seolah-olah pahalanya fi sabilillah, sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Hatta yarji'u, sampai majelis itu selesai, sampai ia balik pulang ke rumah masing-masing. Andai kata ketika kita hendak keluar rumah maupun dalam majelis maupun akan pulang ke rumah, tiba-tiba Allah mentakdirkan kita meninggal dunia, maka Allah beri kita pahala sebagai syuhada, sebagai syahid. Pahala syahid itu satu saja sudah ada jaminan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala-pahala dulu dalam majelis-majelis ilmu kita semua dapatkan, amin ya rabbal alamin. Jadi orang-orang tua saya yang berbahagia pada subuh hari ini, Pak Imam, kita melanjutkan bacaan hadis yang sebelumnya saja supaya tersambung terus. Sebenarnya kalau kita Riyadhus Shalihin yang sudah dibaca itu sudah pertengahan lebih. Sebenarnya masih banyak bab-bab yang sebelumnya itu, bab ikhlas, bab takwa, bab wara', tapi tak apa-apa, kita lanjutkan bacaan hadis yang sebelumnya. Pada subuh hari ini kita masuk ke babul fadlul masyi' ilal masajid, atau bab tentang bagaimana keutamaan berjalan kaki ke masjid. Itu nomor satunya kalau terjemah hadis ini, bab ini. Jadi masya itu kalau dalam bahasa Arab itu langkah kaki. Jadi bukan ayunan, itu ayunan kaki, pergantian kiri dan kanan. Walaupun secara kontemporer bisa juga kita artikan pergi. Jadi selain berjalan, ya mungkin bisa kita artikan juga pergi. Karena kalau hanya berjalan toh nanti kita yang naik kendaraan kesian, tidak dapat pahala, jadi tidak demikian. Nah, jadi keutamaan kita senantiasa berjalan kaki atau pergi ke masjid. Hadis yang ke-1053. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda,
man gada ilal masjidi aw raha. Jadi barang siapa gada, dia membiasakan dirinya ilal masajid, pergi ke masjid, auraha. Auraha ini pagi maupun sore hari. Jadi pagi ataupun sore hari. Kenapa kata Imam Nawawi dalam syarahannya ini pagi atau sore hari? Paginya adalah subuh, siangnya zuhur asar, sore harinya sampai pada malam hari itu maghrib dan isya. A'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama adgada aw raha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya di surga seperti nuzulan kullama, setiap waktu-waktu salat itu seperti hidangan-hidangannya yang sangat lezat nanti di hari kemudian. Jadi mungkin di dunia secara fisiknya belum kita dapatkan itu hidangan makanan-makanannya, tetapi mungkin efeknya sudah ada. Karena biasa kalau habis salat berjamaah di masjid, banyak-banyak ke masjid, biasa banyak-banyak makan, banyak-banyak berkahnya. Tapi kata Imam Nawawi, nikmat makanan yang lezat itu bisa kita rasakan. Bagaimana perasaan, kata Imam Nawawi, kalau kita biasa datang ke masjid, tiba-tiba sempat alpa, seperti orang yang kekurangan, seperti orang yang sangat-sangat menyesal karena ada yang hilang. Sehingga kata Nabi dalam hadis-hadis sahih yang lain, siapa yang ketinggalan salat asar, siapa yang ketinggalan salat subuh, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Karena kebiasaan itu menyebabkan kita ada penyesalan. Kenapa? Karena kita tahu, Imam Nawawi jelaskan, kalau nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia itu seperti apa? Wa ghasiyatumur rahmah, ada seperti rahmat dari Allah yang hilang. Wa nunazzilus sakinah, karena kebiasaan kita datang ke masjid itu ada ketenangan batin yang kita dapatkan di dalam hati. Dan masih banyak lagi hidangan-hidangan yang sifatnya sebenarnya bukan hanya nanti disiapkan kita di akhirat, tetapi hidangan-hidangan tersebut kita rasakan juga ketika di dunia ini, begitu tenang, begitu nikmat yang kita rasakan, dan ada timbul penyesalan apabila ada waktu-waktu salat itu kita terlupakan atau terlambatlah paling tidak. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dalam Bukhari nomor 663, dalam Sahih Muslim 6609. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis sahih riwayat Muslim nomor 665. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab berkata, kana rajulun minal ansar, ada seorang sahabat dari kaum Ansar, la a'lamu ahadan ab'ada minal masjid minhu. Sahabat ini setahu saya, kata Ubay bin Ka'ab, ini orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Jadi sepengetahuan Ubay bin Ka'ab bahwa sahabat ini orang yang paling jauh rumahnya dari masjid, jamaah masjid yang paling jauh. Karena memang kata Imam Nawawi, masjid di zaman Nabi itu hanya ada Masjid Nabawi pertama kali. Itulah yang dipakai sebagai masjid jami. Semua sahabat-sahabat Nabi yang dekat maupun yang jauh, semua berjamaah di Masjid Nabawi ketika itu. Maka sahabat inilah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Kemudian waqalat la tuhtuhu salatu. Maka sahabat ini ada satu kehebatannya, keistimewaannya. Dia paling jauh rumahnya dari masjid, la tuhtuhu salatu, dia tidak pernah terlambat. Ini memang susah ya. Saya saja depan masjid ini mungkin Pak Nasir paling sering terlambat saya. Nah, ini karena memang kadar keimanan kita barangkali ya. Karena kita sudah dengar azan, ya masih banyak kesibukan itulah.
Masih banyak dunia-dunia di dalam hati barangkali. Ini tidak pernah terlambat. Faqila lahu, maka sahabat-sahabat jemaah masjid yang lain ketika itu memberikan ada satu saran untuk dia, karena sahabat ini merasa kesihan. Ini sahabat sudah jauh, tidak pernah terlambat, luar biasa. Sehingga dikatakan sama ini sahabat, diberikan satu usulan. Lawis taraita himaran litarkabahu fiz zulma'i wa firranda'i. Jadi sahabat mengusulkan, saudara, bagaimana seandainya kau beli satu kendaraan, karena kendaraan ketiga itu yang ada ibli unta ataupun himar. Himar ini sejenis kuda, keledai. Jadi bagaimana kalau usulan sekarang ini, karena ini dia usulkan yang lebih murah, himar, karena kalau unta agak mahal. Jadi mungkin sahabat, bagaimana kalau kau beli motor satu, maka dengan motor itu, dengan kendaraan itu memudahkan engkau untuk datang ke masjid, utamanya fizzal zulma'i. Zulma ini di waktu-waktu yang gelap, misalnya di waktu subuh, di waktu maghrib dan isya, karena di zaman Nabi itu bukan seperti kita sekarang dalam keadaan aman. Sebenarnya sahabat bukan hanya itu, keamanannya, karena di zaman Nabi itu padang pasir, perumahan tidak seperti kita ini perkampungan padat, tidak, masih gersang. Jadi ada binatang-binatang buas yang luar biasa. Jadi ularnya itu di padang pasir, mungkin kita di Indonesia ularnya 4 meter, di sana ularnya pendek, ada hanya 60 cm. Nah, sehingga kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, ada satu ular yang kepalanya ular hitam, yang kepalanya putih. Nabi bilang kalau dapat tangkap itu, karena bunuh itu, karena ular itu sangat berbahaya. Jadi ini yang ditakuti sahabat. Dan biasa juga di padang pasir itu ada singa-singa yang buas. Itu singa padang pasir agak ganas sedikit, Pak. Jadi inilah maksudnya sahabat, bagaimana kalau ada kendaraan lebih aman untuk perjalanan, mungkin juga pasti bisa lebih cepat, sedangkan beliau ini sudah cepat. Kemudian di waktu gelap, ini utamanya kalau di waktu siang, di waktu terang, itu matahari sangat panas bagi sahabat. Karena memang di zaman sahabat, kata Abu Hurairah, tidak semua orang pakai alas kaki, kecuali dia bikin sendiri, kreatif, kan? Kesediaan alat kaki itu tidak seperti kita hari ini, banyak kita jual di kedai-kedai, di toko-toko. Dulu bahkan alas kaki bisa didapat kalau memang ada disembeli ganam, disembeli kibas kambing, kemudian kulitnya dijemur, baru masing-masing orang biasa bikin. Karena memang masih jarang bikin sepatu kah atau bikin alas kaki. Makanya supaya kau tidak kena panas sekali, jadi tidak berlama-lama kalau jalan kaki nanti kepanasan oleh sahabat. Sayang. Maka bagaimana kau beli satu kendaraan, walaupun dia kendaraan yang kecil. Qal, sahabat itu berkata, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Kata sahabat ini, saya tidak suka, tidak senang kalau katanya, kalau an manzili ila jambil masjid, saya harus tinggal di samping masjid. Kemudian ini uridu, atau pakai kendaraan, ini uridu ayyuktabali mamsyaiya ilal masjid. Saya menginginkan bagaimana saya ke masjid itu berjalan kaki, dengan alasan waraju'i idza raja'tu ilal ahli. Demikian juga pulang, saya menginginkan pergi ke masjid berjalan kaki, dan kalau pulang juga saya ingin berjalan kaki, supaya yaktuba li mamsya'i ilal masjid. Walaupun pulang dan pergi itu semua dicatat sebagai pahala, sehingga pahala saya lebih banyak. Nah, ini mungkin yang agak setengah mati kita dapatkan hari ini, sifat perlombaan di zaman sahabat. Saya juga rasakan begitu. Jadi misalnya kalau di bab azan, kita lihat bagaimana di zaman sahabat itu ketika diberikan motivasi, mereka saling berlomba seperti motivasi ini, seperti dapatkan materi dunia. Jadi siapa yang ini dapat duit, begitulah hatinya sahabat kalau pahala. Sehingga di zaman sahabat ketika belum dilantik tukang azan, 2 orang Bilal bin Rabah dengan Abdullah bin Maktum yang buta, maka sahabat itu kalau azan satu, ya kalau sekarang, kalau dulu azannya naik di atas menara,
Jadi kalau sekarang mungkin mic, ya begitu. Jadi ketika ada satu sahabat naik di atas menara, ditarik dari belakang, jatuh itu sahabat. Kata yang sahabat satu yang menarik mau ikut azan juga. Begitu terus yang terjadi setiap waktu-waktu salat. Yang repotnya Nabi lihat ini jadi huru hara ini. Setiap mau salat sahabat berputar-tarik karena Nabi sampaikan sabda hadis. Sabdanya bahwa siapa yang berazan lehernya nanti panjang. Maksud lehernya panjang, dia punya amal saleh lebih banyak daripada orang-orang lain. Sehingga lehernya panjang, dia kelihatan. Oh, ini yang banyak pahalanya, banyak rahmatnya. Maka ketika dengan hadis ini sahabat berputar-tarik. Maka Nabi buat musabakah. Nabi buat satu pertandingan perlombaan siapa yang panjang, yang nyaring, yang bagus suaranya itu yang ditunjuk untuk azan. Setelah itu baru tidak ada lagi sahabat saling tarik menarik, saling rebutan untuk azan. Begini juga perkara salat. Ketika Nabi sampaikan salat berjamaah ke masjid itu banyak sekali faedahnya, maka sahabat ini tidak berputus asa, kendati dia pulang balik itu untuk berjalan kaki untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak daripada orang-orang lain sahabat. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar itu Nabi senyum, kemudian Nabi katakan, jama Allahu laka zalika kullahu. Jadi kullahu. Jadi kata Nabi, wahai sahabat, sesungguhnya apa yang kau maksud, jama Allahu laka. Allah telah berikan, Allah kumpulkan sama engkau semua pahala-pahala yang besar tanpa terkecuali. Jadi Nabi kasih lagi hiburan, kepastian bahwa dengan engkau datang berjamaah di masjid, berjalan kaki, niat dari rumah ke masjid, kemudian dari masjid pulang ke rumah untuk mendapatkan pahala yang banyak, maka yakinlah bahwa engkau mendapatkan semua itu pahala. Jadi mudah-mudahan semangat ini juga ada sama diri kita semua. Jadi paling tidak tetap ke masjid walaupun terlambat. Karena ada hadis satu Nabi dalam ini derajatnya hasan, bahwa siapa yang datang ke masjid kemudian salat berjamaah itu telah selesai, maka Allah berikan dia pahala yang sempurna seperti salat berjamaah. Ada mungkin masalahnya nanti Allah putuskan di akhirat kalau terlambat terus Pak ya. Tapi kalau dengan kita niat untuk senantiasa datang, insya Allah Allah akan berikan pahala yang sempurna. Kemudian hadis sahih berikutnya riwayat Muslim. An-Nabi Muhammad SAW kata, man tatahhara fi baitihi, barang siapa dari rumahnya sudah bersuci, sudah bersih. Jadi kata Imam Nawawi, dia berwudu dari rumah. Nah, jadi dia berwudu dari rumah. Kemudian summa mada ila baiti min buyutillah, kemudian dia pergi ke rumah Allah dan dia pergi ke masjid dari masjid-masjid yang ada. Jadi ini bebas ya. Dari masjid-masjid yang ada, mau yang dekat ataupun yang jauh dari rumahnya, lihat dia faridatan min fara'idillah kana lihat dia faridatan min fara'idillah. Kemudian tidak ada niatnya kecuali untuk menyelesaikan, melaksanakan daripada salat fardu yang difardukan, yaitu salat wajib. Kanat futuwatuhu ihdaha tahuttu hatiyatan, maka setiap langkah kakinya yang berjalan kiri dan kanan, kiri kanan itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini subhanallah. Jadi kata Imam Nawawi, dosa-dosa yang dihapuskan itu dosa-dosa kecil Pak. Jadi tidak semua dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu harus melalui taubat, melalui pengampunan. Syarat-syarat taubat itu ya kurang lebih ada 3. Nah, yang sudah sering kita tahu, meninggalkan maksiat, berazam tidak melakukan lagi. Nah, kemudian maka dia mendapatkan pahala dosa-dosa kecil dihapuskan. Wa ukhra, dan yang lain tarfa'u darajatan, dia juga mendapatkan ketinggian derajat nanti di akhirat. Apa ini derajat? Kata Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah ini, derajat itu begini contohnya. Jadi nanti ketika mungkin Pak Rudi dengan Pak Imam masuk surga, insya Allah. Kemudian surganya berbeda. Satu surganya kelasnya hanya beda setingkat, gambarannya lagi. Maka orang yang di bawah itu menyesal. Jadi orang yang sudah masuk surga saja nanti sudah menyesal. Kenapa Pak Imam lebih tinggi derajat surganya daripada saya? Kami sama-sama beramal saleh,
maka hanya ada satu, Pak. Jadi hanya ada perbedaan satu langkah kaki, atau hanya ada perbedaan satu rakaat, atau hanya ada perbedaan subhanallah dalam zikir. Jadi perbedaan itu bisa menyebabkan kelas kita di surga, dan orang yang dibawanya akan menyesal nanti di hari kemudian. Ini maksudnya derajat. Jadi orang-orang yang senantiasa datang ke masjid, ketika nanti di akhirat, derajat-derajatnya ini nanti naik terus, karena kualitasnya beda dengan orang yang salat di rumah. Walaupun sah, tetapi nilai kualitasnya itu beda. Maka derajat-derajatnya orang yang selalu datang ke masjid untuk salat berjamaah itu banyak, ketinggiannya luar biasa. Jadi kalau sama nilai pahalanya, sama nilai timbangannya, derajatnya nanti dinaikkan bagi orang-orang yang senantiasa ke masjid. Kemudian hadis berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala khalatil biqa'u haulal masjid. Jadi di samping Masjid Nabawi, kata Jabir, itu ada sekitar Masjid Nabawi masih ada, karena di zaman dulu banyak tanah-tanah yang kosong di samping Masjid Nabawi. Ketika itu fa'arada Banu Salimah an yantakilu qurbal masjid. Maka karena masih banyak tanah-tanah kosong, kintal-kintal kosong, kalau di zaman dulu kan bebas, Pak. Artinya belum ada sertifikatnya. Jadi siapa mau pakai boleh, yang penting yang berkuasa saat itu izinkan. Jadi sehingga ada satu suku di zaman Nabi itu namanya Banu Salamah. Jadi mereka menginginkan rumah-rumah mereka yang jauh itu pindah dekat masjid, supaya lebih gampang ke masjid. Kemudian fabana kadzalika Nabi sallallahu faqala lahu, maka ternyata hal itu terdengar oleh Nabi. Jadi hal itu terdengar oleh Nabi, berarti ini Banu Salamah mau pindah dekat masjid. Maka Nabi panggil mereka, Nabi sampaikan kepada mereka, balaghaniya annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid. Saya dengar kalian ingin pindah dekat masjid. Apa betul atau tidak? Kata Nabi. Sampaikan sama ini kaum Banu Salamah. Qalu na'am ya Rasulullah, qad aradna zalik. Betul ya Nabi. Kami menginginkan bagaimana kami bisa dekat dengan masjid, sebagaimana yang berita yang Anda telah dengar. Faqal, maka kata Rasulullah SAW, ya Bani Salimah, wahai anda semua suku Banu Salamah, diarakum tuktabu asyarakum, diarakum tuktabu asyarakum. Wahai Banu Salamah, sesungguhnya dengan tempat kalian jauh itu dicatat bagi kalian pahala dari bekas-bekas jalan-jalannya kalian ke masjid. Sampai Nabi ulang 2 kali bahwa dari bekas-bekas langkah kalian itu mendapatkan pahala. Makin jauh, makin banyak pahala yang kalian dapatkan. Faqalu, maka kata mereka, ma yasurrana anakunna tahawwalna. Ya Rasul, kalau demikian kami tidak ingin lagi untuk pindah dekat masjid. Jadi tidak jadi lagi niat kami batalkan untuk pindah dekat masjid. Hanya disebabkan dengan langkah-langkah pahala yang lebih banyak, untuk meraih pahala yang lebih banyak. Subhanallah, inilah sahabat-sahabat Nabi, semangatnya luar biasa. Kemudian ini hadis Bukhari, Muslim nomor 651 dengan 665. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha yamshiya fa'aba'aduhum walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min alladhi yusalliha summa yanam. Jadi kata Nabi, sesungguhnya tidak ada pahala yang paling besar bagi hamba-hamba Allah dan bagi manusia
kecuali rumahnya lebih jauh. Jadi derajat orang-orang yang mendapatkan pahala salat berjamaah itu yang paling tinggi kata Nabi adalah rumahnya lebih jauh dari masjid dan lebih jauh lagi kata Nabi. Ilaiha yamsi fa'aduhum, yang lebih jauh, maka itu yang lebih banyak pahalanya dari yang lebih banyak mendapatkan pahala. Walladzi yanziru salata hatta, jadi orang yang lebih jauh kemudian dia masih dapat salat. Kemudian yang kedua kata Nabi derajatnya walladzi yantaziru salata hatta yusalliha ma'al imam, itu orang yang menunggu salat bersama imam. A'zamu ajran min alladzi yusalliha summa yanam, ini lebih besar lagi pahalanya daripada semua orang-orang dikumpulkan orang-orang yang salat di rumahnya masing-masing kemudian setelah itu mereka tidur. Jadi maksudnya kata Imam Nawawi bahwa di antara kita yang sudah salat berjamaah di masjid, siapa yang paling besar pahalanya? Maka siapa yang paling jauh rumahnya dari masjid. Karena bukti dari itu semua, langkah-langkah kaki menuju ke masjid itu menyebabkan dia lebih jauh, lebih banyak pahalanya. Nah, kemudian orang yang mendapatkan azan di masjid ini lebih tinggi lagi. Jadi dalam hadis hasan dijelaskan bahwa ada 3 derajat pahala keutamaan bagi orang yang datang ke masjid. Ada kata Nabi kasyams, pahalanya sangat tinggi seperti matahari yang terang, yaitu dia mendengar azan ketika di dalam masjid. Ada pahalanya kal kamar, seperti bulan purnama kata Nabi, yaitu ketika dia berjalan dia baru dengar azan. Jadi ketika di tengah jalan dia dengar azan. Ada lagi yang derajatnya yang lebih rendah, kan nujum, seperti bintang-bintang. Jadi yaitu orang yang di rumah dia dengar azan, dia tinggalkan semua pekerjaannya. Maka selain ini ada cahaya tapi lebih redup lagi. Jadi mungkin kalau kita yang terlambat termasuk saya, mungkin cahaya lilin yang saya dapatkan. Tapi masih ada cahayanya lah ya. Jadi ketika sahabat mendengar hadis ini, maka yang lucunya ada sahabat yang memang dekat dari masjid, dia melangkah dengan pendek-pendek, Pak. Jadi caranya langkah kakinya itu dia perkecil satu-satu kaki. Jadi sebelum azan dia sudah keliling, dia sudah berjalan, tetapi langkahnya tidak seperti langkah biasa. Dipendek-pendekkan langkahnya kecil supaya bisa sama dengan orang yang lebih jauh dari masjid. Nah, subhanallah sahabat. Jadi sahabat ini tidak ada putus asa. Kemudian improvisasinya ada terus untuk mendapatkan pahala ini, dia cari akal. Jadi sehingga ketika Nabi mendengar hal ini, Nabi hanya senyum saja. Itulah rahmat Allah kepada hamba-hamba yang sudah ditakdirkan, utamanya orang yang lebih jauh. Jadi kita yang dekat-dekat ini memang langkahnya harus pendek-pendek, tapi susah juga. Kalau langkah pendek-pendek kita juga selalu lambat ya. Kemudian hadis berikutnya, An Buraidah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Bashirul masa'ina fi zulami ilal masajid bin nuri tammi yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, hadis sahih. Hadis ini nomor 2617, kemudian dengan nomor hadis 1109. Kata Rasulullah SAW, Bashirul masa'ina, berilah berita gembira kepada orang-orang yang suka berjalan kaki fi zulmi ilal masajid, berjalan kaki ke masjid, utamanya di waktu-waktu zulmi, di waktu-waktu gelap. Jadi Imam Nawawi jelaskan yang mana waktu gelap. Di zaman Nabi itu waktu gelap subuh, kemudian maghrib, kemudian isya, karena di zaman Nabi belum ada lampu. Jadi ada penerang di zaman Nabi itu nanti kurang lebih pada tahun 10 Hijriah, satu sahabat yang menemukan lampu, namanya sahabat Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari inilah penemu lampu pertama sebenarnya dalam sejarah. Jadi ketika dia sudah temukan itu teknologi lampu, dia taruhlah lampu di Masjid Nabawi. Itu baru terang, karena di zaman Nabi itu orang kalau salat Isya dengan salat subuh, Pak, itu baku raba-raba, baku kenal suara saja. Jadi tidak baku kenal muka karena gelap. Jadi sehingga kata Nabi,
Siapa itu yang sahnya tidak, kalau Nabi mau rapikan sah, jadi Nabi tinggal dengar suara. Begitu juga sahabat yang lain. Saya tahu orang di samping saya karena suaranya, karena kami tidak saling melihat muka. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang munafik keluar asbabul khuruj hadis Nabi, bahwa asfala salatul munafikin, ada dua sembahyang bagi orang munafik ini yang susah, yaitu sembahyang Isya dengan sembahyang subuh, karena di waktu itu mukanya tidak kelihatan, mukanya tidak nampak sama Nabi, sehingga tidak ditahu mana yang tidak datang sembahyang. Maka Nabi, karena ini Nabi, jadi Nabi tahu ada wahyu dari Allah. Kalau begitu siapa yang tidak datang subuh dengan Isya itu orang munafik. Dibalik sama Nabi begitu. Nah, jadi sehingga kata Nabi, orang yang datang di waktu gelap itu pahalanya lebih bertambah lagi. Artinya salat berjamaah di masjid ini secara umum pahalanya 27 derajat untuk 5 waktu. Kemudian ada waktu-waktu tertentu itu dapat bonus dari Allah. Misalnya salat zuhur dalam hadis sahih, siapa yang datang ke masjid di waktu panas matahari terik, Allah hindarkan dia dari acak, dari siksa api neraka. Karena sesuai waktunya panas dia datang ke masjid, Allah berikan bonus selain 27 derajat, bonus dihindar dari api neraka. Begitu juga siapa yang datang salat di waktu gelap, termasuk maghrib, isya dan subuh, selain mendapatkan pahala 27 derajat, dia mendapatkan pahala bin nuri tammi yaumal qiyamah, akan mendapatkan pahala cahaya yang sempurna, sangat-sangat sempurna, tammi. Jadi tammi itu sempurna sekali, akan diberikan cahaya yang sempurna nanti di hari kemudian. Makanya orang-orang lain manhum, siapa mereka wahai malaikat? Itulah mereka yang senantiasa bolak-balik ke masjid di waktu gelap gulita. Hari ini di hari kemudian Allah berikan mereka tanda-tanda cahayanya lebih terang daripada orang-orang saleh yang lain. Jadi nanti dikumpulkan orang-orang saleh di hari kemudian, orang-orang yang baik, itu masih berbeda cahayanya, Pak. Jadi semua ini mungkin ahli sorga semua, tetapi dari ahli-ahli sorga ini cahayanya berbeda-beda. Ada yang sangat terang. Maka inilah yang derajatnya yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang biasa datang ke masjid di waktu gelap gulita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa datang ke masjid, khususnya di waktu-waktu gelap, sampai kita husnul khatimah terakhir. Kemudian hadis berikutnya, An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Kata Nabi, apakah aku ingin berikan kepada kalian sesuatu, aku berikan satu cara yang yamhullahu bihil khataya, bagaimana dosa-dosa kamu setiap saat bisa terhapus, wa yarfa'u bihi darajatin, dan bagaimana kalian punya derajat naik terus di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, kami ingin. Bagaimana caranya bisa dosa-dosa kami setiap saat dihapuskan oleh Allah, derajat kami tetap tinggi di sisi Allah, makin tinggi. Qal isbagul wudu'i alal maqarihi, perbaguskan wudu dalam keadaan yang sangat susah. Jadi ternyata kita ambil air wudhu itu ada lagi derajat yang tinggi. Ketika waktu kita berwudhu itu lebih susah. Apa penjelasan Imam Nawawi dalam syarah ini? Saya ringkas. Ini kata Imam Nawawi, kalau kita berwudhu di waktu subuh itu agak dingin airnya, Pak. Ini ternyata berwudhu di waktu subuh, di waktu susah lebih tinggi lagi derajatnya. Makanya orang-orang yang uzur biasanya pakai air panas, ya kan? Pakai air panas, walaupun secara fikih itu hukumnya sah, secara fikih hukumnya sah selagi tidak masuk najis. Nah, tetapi ternyata itu kemudahan untuk orang-orang yang uzur. Kita orang-orang yang tidak uzur, ya memang makin dingin itu air sebenarnya makin bagus, nilai pahala berwudunya makin lebih tinggi. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, di waktu zuhur panas. Jadi ada juga biar airnya tidak panas, tapi memang karena suasananya panas luar biasa sampai 40 derajat, 38 derajat, kadang kita malas berwudu. Ya kan? Kita kadang malas berwudu. Jadi sempurnakan wudu itu. Sempurnanya maksudnya kata Imam Nawawi, ada orang karena dingin, dia berwudu hanya marratan, hanya satu kali basuh. Walaupun secara hukum itu sah, yang penting basah. Tetapi yang sempurna itu marrataini aw salasa marratain, 3 kali. Tidak boleh lebih, kalau lebih mubazir.
Nah, jadi dia sempurnakan wudhunya dengan anggota-anggota wudhu di waktu yang susah, itu ternyata besar sekali pahala yang kita dapatkan. Jadi bukan hanya basahnya air wudhu, kan kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, siapa yang setelah berwudhu kemudian dia baca syahadat, kemudian setelah itu dia tidak mengeringkan. Jadi aturannya kita berwudhu jangan mengeringkan dengan handuk atau lap bekas wudhu. Kenapa? Karena kata Nabi selagi dia basah, maka sampai tetesan-tetesan terakhir dosa-dosa kita dileburkan. Tapi jangan juga nanti sudah kering kita wudhu ulang, kering wudhu ulang, tak juga. Hanya diupayakan. Di mazhab Imam Syafi'i pun makruh hukumnya kalau setelah berwudhu dilap dengan handuk, itu hukumnya makruh. Kalau Imam Abu Hanifah itu makruh tanzi, jadi makruh yang tidak bagus, ya, karena memang bukan batal wudhu, karena yang membatalkan wudhu itu hanya dua saja, keluar air dari dua lubang, ya, keluar air dari dua lubang. Jadi makruh tanzi, jadi jangan sampai, paling afdal jangan dikeringkan. Nah, jadi ternyata dengan berwudhu di waktu susah subuh kita paksa-paksa sedikit. Memang ini agama harus dipaksa-paksa sedikit. Karena kalau terlalu banyak juga pakai kemudahan, tambah lemah kita terakhir tayamum. Ya, padahal itu hanya untuk orang-orang yang tertentu yang uzur. Nah, jadi kemudian wa kasratul khutaa ilal masajid. Senantiasa perbanyak jalan kaki ke masjid. Jadi memang kalau memang ada waktu luang, waktu biasa ya di kata Imam Nawawi ya dikurangi pakai kendaraan. Kecuali memang agak jauh dan kita sudah uzur. Jadi kalau masih sehat-sehat, ternyata Nabi tidak bahas kelebihan dari sisi medisnya, dari sisi kesehatan, tetapi ternyata kesehatan mengikuti. Makin banyak kita melangkah kaki, sebenarnya jantung kita, fisik kita makin sehat. Jadi sekali-kali ya upayakan bisa berjalan kaki ke masjid. Makanya kita cari masjid yang paling dekat. Jadi kata kalau di mazhab Syafi'i, jadi masjid yang paling dekat yang kita makmurkan itu lebih afdal daripada masjid yang jauh dari tempat tinggal kita. Walaupun juga pahalanya besar, tetapi memakmurkan masjid yang lebih dekat itu fardu bagi orang-orang yang dekat dari masjid. Wa tazirus salata ba'da salah. Yang ketiga, jadi selain membaguskan senantiasa wudhu, kemudian banyak sering-sering berjalan kaki, kemudian wantizarus salat ba'da salat. Maka biasakan kita ada menunggu salat yang disebut di mazhab Syafi'i itikaf. Jadi apalagi kita ini yang 50 tahun ke atas, ya sudah memang tempat kita sebenarnya lebih banyak ke masjid daripada di pinggir-pinggir pantai. Makanya Nabi perintahkan kalau mau tambah derajat, jadi wantizarus salah ilas salah ini menunggu salat dengan salat berikutnya seperti yang di salat maghrib, Pak. Kemudian setelah itu tidak usah dulu pulang. Kalau memang tidak ada urusan di rumah, duduk di masjid sambil berzikir, baca Quran, itu yang disebut dengan menunggu salat isya, menunggu kepada salat berikutnya, itu pahalanya besar. Maka di Imam Syafi'i dijelaskan boleh kita berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid madumtu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat dulu di masjid ini untuk itikaf. Kenapa? Kalau kita berdiam diri di masjid dengan niat itikaf, maka pahalanya seolah-olah kita sembahyang terus, walaupun kita hanya duduk. Itu manfaatnya itikaf. Maka kata Nabi kalau mau ditambah derajat dosa diampuni, ya banyak-banyak siapkan waktu untuk menunggu dari salat ke salat berikutnya. Yang paling pendek itu maghrib isya sebenarnya, Pak. Makanya ada keutamaan dalam hadis-hadis hasan. Barang siapa yang membaca tabarakalladzi alif lam mim tanzil di antara maghrib dan isya, Allah mudahkan siksa kubur, Allah mudahkan segala urusannya. Kenapa? Memang Nabi ingin mengajak kita sekali-kali kalau tidak bisa istiqamah antara maghrib isya itu tidak usah lagi ada urusan-urusan dunia. Duduk saja waktu maghrib sampai tunggu salat berikutnya yang disebut dengan itikaf. Sama juga kalau kita duduk-duduk begini antara maghrib isya dalam majelis-majelis agama, majelis halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ta'lim, itu sama semua dengan itikaf, menunggu salat ke salat berikutnya. Itulah yang pembeda. Fazalikumur ribat. Maka kata Nabi, itu yang disebut dengan seperti orang ribat, orang yang berjuang. Jadi ternyata orang yang kita duduk menunggu dari salat ke salat berikutnya itu seperti pasukan-pasukan yang pergi di medan jihad pahalanya. Bagaimana pahalanya itu orang-orang yang berjuang
di medan jihad itu luar biasa, tanpa batas, tanpa kalkulator, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi. Jadi begitu juga pahala orang-orang yang itikaf di masjid. Dia duduk menunggu salat berikutnya, itu luar biasa. Seperti orang yang berjuang juga di perbatasan. Kemudian hadis yang terakhir, satu hadis lagi di bab ini. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fa ashidu lahu bil iman. Qala Allah azza wa jalla innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahu alazim. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat seorang laki-laki ya'tadul masajid, sering bolak-balik ke masjid, siang malam sering ke masjid, maka kata Nabi fa'ashhadu lahu bil iman, maka itu ada tanda-tanda. Maksudnya ada tanda-tanda dia orang yang beriman. Nah, jadi makanya orang-orang tua dulu, kampus saya juga begitu, Pak. Dikasih tahu sama mikrun, sama perawan-perawan. Kalau orang tua dulu, jadi maka dan tempat variolota, melok masapa, melok ngopi, cari laki-laki, orang baik, lihat-lihat nih kalau dia sering ke masjid, berarti makanya jangan pena tuh. Berarti bagus dia punya keimanan, kadarnya. Artinya mungkin tidak beriman sempurna, tapi ada tanda-tanda dia bisa jadi orang beriman. Jadi kalau mau cari laki-laki katanya lihat-lihat sering muncul di masjid atau tidak. Kalau jarang-jarang muncul di masjid, ya pending dulu cari yang sering-sering ke masjid, begitu kira-kira. Karena memang yang buat tanda-tanda itu ternyata bukan orang-orang tua kita, Allah sendiri. Karena kata Allah dalam Al-Quran di surat At-Taubah ini, di surat At-Taubah ayat 18. Jadi kata Allah sendiri, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang biasa-biasa sering-sering datang ke masjid itu orang yang beriman saja kepada Allah dengan hari akhir. Artinya kalau biasa-biasa ke masjid ada condong orang itu kepada keimanan dibandingkan dia malas-malas ke masjid. Bukan juga orang yang tidak ke masjid itu tidak beriman. Nah juga artinya kadang orang yang sering ke masjid itu lebih condong, lebih mudah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang malas-malas ke masjid. Nah, kata ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi berkata bahwa orang-orang yang tidak wajib ke masjid itu ya perempuan. Kan begitu, Pak. Maka kalau ada yang malas-malas ke masjid laki-laki, ya mungkin dia mau jadi perempuan. Jadi tuan-tuan sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini, sehingga dengan amalan-amalan ini sering ke masjid, sering salat berjamaah, hanya ini yang kita bisa harapkan. Alangkah bagus umpamanya saya, Pak Rudi, kita semua ini meninggal sementara sujud, meninggal sementara ruku, meninggal sementara angkat takbir, apalagi yang kita mengharapkan di dunia ini. Nah, sedangkan saya ini Pak masih termasuk yang muda lah, ya. Nah, dibandingkan orang-orang tua saya, tapi tentu kita berkeinginan bagaimana akhir hayat kita ini penuh dengan amal ibadah. Karena memang tidak ada dosa ini, Pak. Saya saja ini banyak sekali saya punya dosa. Jadi pasti hanya dengan husnul khatimah kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni, dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita pada subuh hari ini. Insyaallah kapan-kapan lagi kita lanjutkan. Allah musta'an.